Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian mari juga kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, kita akan mengadakan seperti biasa P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kemarin kita telah bahas pertemuan awal, yaitu apa ibu-ibu? Yaitu modul 1, yaitu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Alhamdulillah ibu-ibu sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu atas kehadirannya. Semuanya hadir kan Bu? Insyaallah. Dan kepada pemilik rumah juga kami ucapkan terima kasih banyak karena telah memfasilitasi kami. Kemudian rumah ini nyaman, tenang, dan suasana pun jadi enak. Kemudian ibu-ibu, pertemuan kedua kita akan bahas, yaitu bagaimana tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Maka kita di sini sama-sama belajar bagaimana kita ini untuk mengendalikan, yaitu keuangan keluarga kita. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah mengalami keuangan keluarga? Seperti di akhir bulan kita biasa untuk meminjam atau berutang karena mungkin kehabisan belanja. Maka penting bagi kita ini untuk yang pertama sekali kita memahami pemasukan dan pengeluaran. Maka kita perlu untuk menulis. Misal kalau dia suaminya itu kerja harian, misalnya dapat 50.000 satu hari, maka kita tulis berapa pemasukan hasil suami kita. Kemudian kita tulis juga untuk anggaran berapa keluar setiap hari untuk belanja dalam rumah tangga. Maka penting sekali bagi kita ibu-ibu untuk mencatat anggaran, pemasukan dan pengeluaran, supaya kita tahu berapa besar pemasukan setiap hari yang kita dapat dan berapa besar pengeluaran setiap hari yang kita keluarkan untuk belanja dalam rumah tangga kita. Maka nanti kita akan lihat bagaimana kita ini akan menentukan anggaran, yaitu mana kebutuhan dan mana keinginan. Apa perbedaannya ibu, kebutuhan sama keinginan? Coba saya tanya dulu yang merah. Apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu seperti belanja dapur, itu kan kebutuhan. Kalau kalian itu ya seperti gimana ya? Beli apa, beli. Betul sekali ibu. Kalau kebutuhan itu sesuatu kebutuhan yang harus disegerakan. Kalau tidak disegerakan maka akan terancam sama kebutuhan kita, sama diri kita. Kemudian kalau keinginan itu bisa kita tunda. Misal untuk membeli tas anak, untuk membeli sepatu baru, atau untuk membeli rokok suaminya. Sini ibu-ibu ada nggak suaminya perokok? Itu kebutuhan. Itu perokok itu adalah keinginan. Maka ibu-ibu mulai dari sekarang kalau ada suaminya merokok, maka pelan-pelan kita ingatkan. Misal yang suaminya perokok, dia merokok rokok apa namanya itu, misalnya dia beli 10.000 satu bungkus setiap hari, maka kalau kita kalikan 10.000 setiap hari, kalau udah 30 hari dalam satu bulan itu udah 300.
Maka untuk perlu pengurangan. Kalau mungkin untuk ditinggalkan sekaligus tidak mungkin. Maka kita perlu untuk mendahulukan kebutuhan kita daripada keinginan. Maka kita perlu susun anggaran, yaitu bagaimana kita seperti yang saya bilang tadi, kita tulis anggaran untuk misalnya dalam per minggu. Misalnya hari Minggu kita akan ke pajak, beli sekian apa yang harus kita beli, yaitu yang kita utamakan kebutuhan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita itu perlu sekali untuk perhatikan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau untuk kebutuhan itu harus disegerakan. Kalau untuk keinginan bisa kita tunda ataupun kita batalkan. Seperti misalnya kalau keinginan itu seperti membeli tas baru, beli rokok, dan sebagainya. Kalau kebutuhan itu seperti apa? Seperti belanja setiap hari, kebutuhan untuk makan, seperti bayar listrik, itu adalah kebutuhan kita. Kemudian perlu juga kita, kalau misalnya suaminya itu berpenghasilan tetap dan bulanan, maka perlu diterapkan seperti kas untuk simpanan amplop. Maka setiap hari misalnya suami gajian, maka kita sisihkan, masukkan ke dalam amplop, sistem amplop. Kalau dia misalnya kerja suami itu harian, maka perlu sekali kita terapkan itu bagaimana kas harian. Misalnya dalam hari itu kan tidak menentu penghasilan suaminya. Misalnya satu hari karena dapat 50, karena dapat 70, maka setiap hari itu kita catat. Misal hari ini kita suaminya mendapat 50, maka dicatat, maka pemasukan berapa dan pengeluaran berapa. Kemudian kita juga perlu bagaimana kita ini bagaimana kita sisihkan pendapatan kita untuk kita simpan. Bisa nanti kita tabung untuk nanti kita memulai usaha, ataupun dalam misalnya nanti ada kondisi dalam keadaan darurat, maka kita bisa gunakan tabungan kita itu, dan supaya kita itu terhindar dari yang namanya utang, maka perlu kita sisihkan. Dan mulai dari sekarang kita juga perlu menghemat. Kalau kita sudah tahu tadi bagaimana besarnya berapa biaya pengeluarannya, maka pelan-pelan kita rincikan kita rincikan mana yang perlu kita beli dan mana yang perlu kita tunda, ataupun dan mana yang perlu yang kita tidak beli. Maka itu hal perlu sekali kita lakukan. Maka sudah paham juga, Bu? Insyaallah. Maka apa tadi yang pertama kita kita dalam pengelolaan keuangan keluarga ini, apa tadi sesi pertamanya? Lupa, Bu, ya. Maka langkah awal tadi yaitu bagaimana kita ini untuk memahami mengelola keuangan keluarga. Ini sangat penting kita kelola dalam keuangan dalam keluarga kita, supaya kita ini sama-sama bisa untuk untuk masa depan anak-anak kita nanti di sekolah, nanti menghadapi situasi misalnya dalam keadaan darurat, maka kita perlu sekali untuk mengelola keuangan dalam keluarga. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, Ibu. Semoga apa yang kita dengar tadi, apa yang kita praktekkan tadi, mudah-mudahan nanti ini kita akan praktekkan di rumah bersama keluarga kita. Bagaimana kita ini dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Yang pertama tadi kita bahas adalah mengelola keuangan keluarga. Bagaimana tadi kita bahas, yaitu memahami yang mana pemasukan dan mana pengeluaran. Kita catat. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kita ini membuat menyusun anggaran
Kemudian setelah itu kita untuk mengenalikan anggaran. Maka sama-sama nanti kita praktik di rumah ya Bu Ibu. Alhamdulillah cukup sekian, dan saya mohon maaf atas penyampaian saya ini mungkin banyak salahnya, itu atas kekurangan saya sendiri. Dan apabila ada khilaf ataupun apa itu adalah khilafan saya sendiri, saya mohon maaf kepada ibu-ibu semuanya. Kemudian kita akhir dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.